Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Marifah. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya sebagai aktivis atau duta lingkungan hidup akan memaparkan tentang arti pentingnya menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Manusia dan lingkungan merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling pengaruh dan mempengaruhi. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih bersifat aktif. Alam adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga dan kita syukuri, karena alam adalah sesuatu yang sangat penting. Menjaga lingkungan menjadi hal wajib yang harus kita lakukan sejak dini sebagai makhluk hidup atau manusia. Hal ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup, terutama hewan dan tumbuhan yang harus kita jaga kelestariannya. Jika kita tidak merawatnya dengan baik, maka akan terjadi kepunahan dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, aktivitas yang dilakukan manusia terhadap alam selalu menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup harus sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan. Kesesuaian terhadap kaidah-kaidah lingkungan tersebut untuk menghindari timbulnya berbagai bencana lingkungan seperti pada video berikut ini. Video tersebut merupakan salah satu kerusakan lingkungan akibat deforestasi hutan tanpa henti di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hutan terbesar. Akan tetapi, kekayaan hutan di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh laju deforestasi yang masih begitu tinggi. Menurut data yang dilansir oleh World Research Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar emisi karbon dioksida per tahun. Menurut laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi adalah situasi hilangnya tutupan hutan beserta segala aspeknya yang berdampak pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Dari data Forest Watch Indonesia, selama tahun 2000 sampai 2017 tercatat Indonesia telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektar atau setara dengan 75 kali luas Provinsi Yogyakarta. Pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara yang paling banyak kehilangan hutan hujan primer akibat deforestasi, yaitu sebanyak 324.000 hektar. Penyebab deforestasi hutan tanpa henti itu ada 3. Yang pertama, konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan diindikasikan masih menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi di Indonesia. Yang kedua, terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Akibat pembakaran tersebut, karbon akan semakin banyak dilepaskan ke udara. Tidak adanya hutan sebagai pengikat karbon dapat mengakibatkan meningkatnya suhu dan berpengaruh terhadap iklim. Yang ketiga, kejadian alam juga dapat menyebabkan terjadinya deforestasi. Radiasi matahari yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat gesekan daun-daun terhadap tanah kering di bawahnya. Deforestasi hutan tanpa henti tersebut merupakan salah satu pelanggaran AMDAL atau Analisis Dampak Lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan
hidup serta PP nomor 27 tahun 1999, AMDAL atau analisis dampak lingkungan adalah suatu proses kajian dari suatu dampak besar dan penting untuk melakukan pengambilan suatu kebijakan, usaha ataupun kegiatan yang direncanakan di dalam lingkungan hidup atau suatu ekosistem alam. Pada dasarnya, AMDAL dilakukan agar bisa mengetahui kemungkinan dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya suatu proyek, usaha, atau kegiatan tertentu. Dengan memperkirakan dampaknya, maka setiap pelaksanaan usaha ataupun kegiatan bisa dibuat perencanaan yang lebih matang agar kegiatan tersebut nantinya tidak akan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan maupun merugikan pihak lain. Karena tidak adanya analisis dampak lingkungan tersebut terhadap berbagai faktor, deforestasi hutan tanpa henti ini menyebabkan dampak seperti: pertama, hilangnya habitat asli satwa dan tumbuhan sehingga dapat mengancam hidupnya atau mengancam hilangnya spesies atau kehidupan satwa dan tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, dapat mengakibatkan tanah longsor. Tanah longsor dapat terjadi akibat tidak adanya pengikat di dalam tanah. Tanah longsor yang disebabkan deforestasi dapat merusak kualitas kehidupan. Yang ketiga, dampak deforestasi jika dilihat dari segi ekonomi adalah hilangnya mata pencarian masyarakat di sekitar hutan. Yang keempat, deforestasi yang terjadi pada hutan bakau atau mangrove dapat menyebabkan abrasi. Abrasi adalah penetisan yang disebabkan oleh ombak laut. Eksploitasi hutan mangrove secara liar dapat merugikan ekosistem pantai. Pencemaran lingkungan hidup bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang, namun juga mengancam pada kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Oleh karena itu, baik masyarakat maupun pemerintah berhak dan wajib secara aktif berperan serta aktif dalam pelestarian lingkungan hidup. Sanksi terhadap pelanggaran lingkungan hidup dapat dilakukan melalui 3 jalur. Yang pertama, jalur pidana, penjara, dan denda. Yang kedua, jalur perdata. Yang ketiga, jalur administrasi. Upaya yang dapat dilakukan pasca deforestasi hutan tanpa henti yaitu pertama dengan cara lahan yang terdegradasi merupakan kesempatan yang sangat luar biasa untuk memenuhi target produksi komoditas untuk mengatasi deforestasi. Yang kedua, dengan pengawasan hutan. Produsen komoditas yang memiliki komitmen untuk mengatasi deforestasi dapat turut memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru dalam pengawasan hutan dan teknologi satelit. Teknologi tersebut dapat meningkatkan transparansi di dalam rantai pasokan perusahaan. Yang ketiga, dengan cara sertifikasi hukum dan sukarela. Usaha penting lainnya dalam mencapai tingkat deforestasi 0% adalah memanfaatkan secara efektif berbagai mekanisme sertifikasi dan persyaratan hukum yang mewajibkan praktik-praktik yang berkelanjutan. Kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia bukan hanya deforestasi hutan saja, melainkan sangat beragam seperti tanah longsor akibat penebangan hutan secara liar, kemudian banjir akibat membuang sampah sembarangan, lalu abrasi akibat eksploitasi kekayaan laut secara berlebihan. Itu semua menyebabkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah akibat sampah, limbah, dan bahan-bahan kimia sisa industri yang dibuang tanpa sesuai dengan prosedur. Lalu pencemaran udara akibat peningkatan jumlah gas di udara sehingga kualitas udara yang kita hirup semakin berbahaya. Selanjutnya pencemaran air yang terjadi kala zat sisa atau limbah yang berisi bahan-bahan kimia berbahaya, berbagai macam sampah masuk ke dalam air, baik itu laut, sungai, danau, dan lainnya. Kerusakan lingkungan yang akhirnya terjadi pencemaran lingkungan itu adalah masalah kita bersama. Jadi, kita perlu melakukan berbagai langkah untuk mencegah keparahannya. Kita bisa memulai dari hal sederhana terlebih dahulu, misalnya membuang sampah pada tempatnya, terus
pohon, melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle, hemat air hingga hemat listrik. Menjaga lingkungan hidup supaya tetap lestari dan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita terhadap kekayaan alam yang sudah tercipta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melestarikan lingkungan hidup memiliki dampak yang berkepanjangan untuk kehidupan kita di dunia ini. Nah, untuk itu, mulai dari sekarang kita harus bisa melestarikan lingkungan hidup karena sangat penting menjaga lingkungan hidup supaya tetap lestari dan berkelanjutan. Yuk kita sama-sama mulai dari sekarang lestarikan lingkungan hidup. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Baik, sekian dari saya. Saya berharap semoga Indonesia tetap lestari. Salam lestari semuanya.